Hai, assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel ini bareng saya Sul tentunya. Dan video kali ini tepat 2 minggu lebih bersama Zenfone 9. Dan waktunya kita akan bahas Zenfone 9 ini. Siapa tahu sekarang teman-teman udah terkumpul gitu dan pengen beli Zenfone 9. Dan saya lihat juga harganya udah bergeser ya dari 799 ke 778 atau bisa jadi nanti akan menjadi 7 kecil ya. Oke, karena di luar sana udah banyak banget yang membahas tentang Asus 9 ini dan mereview dan lain-lain ya, udah banyak banget yang bahasnya. Jadi video kali ini saya akan membahas pengalaman pribadi saya menggunakan Asus Zenfone 9 ini sebagai daily driver ya. Dan Asus Zenfone 9 ini saya beli sendiri ya, tentunya semua yang saya sampaikan di sini adalah murni pendapat saya pribadi ya. Udah malam jadi rada belepotan ngomongnya. Oke, lanjut aja. Disclaimer dulu, Zenfone 9 yang saya punya ini varian basic yang 6/128 GB. Dan setelah dibeli dan unboxing ini langsung saya upgrade ke Android 13. Jadi mungkin ada beberapa hal yang nggak saya temukan di Android 12, langsung saya update ke Android 13, atau mungkin ada settingan yang sebenarnya sudah ada di Android 12 cuma baru saya temukan di Android 13. Mungkin teman-teman akan menemukan nanti, langsung aja drop the comment untuk meluruskan ya. Oke, langsung kita pembahasannya yang bagus-bagus dulu kayaknya. Oke, yang pertama setelah update ke Android 13 ya. Di sini saya melihat di menu icon atas ini teman-teman. Di sini tuh bisa diubah ternyata ya. Teman-teman bisa menghilangkan semua ini, terlihat lebih slim, terlihat lebih minimalis, dan tidak ada apa-apa yang muncul di sini ya, termasuk WA, NFC, Bluetooth ya. Caranya teman-teman masuk ke menu setting ya. Di sini ada di tampilan, tampilan. Nah, di sini ada settingan yang menuliskan pengelola icon status bar. Nah, di sini teman-teman bisa menghapus semua icon yang ada di sini. Misalnya headset, teman-teman kalau menghilangkan, atau lokasi, jangan ganggu, volume, misalnya WiFi. Nah, ini ada WiFi-nya, logo WiFi akan hilang ya teman-teman. Jadi akan terlihat lebih clean dan lebih estetik buat para estetik mania. Oke, dan selanjutnya kita berbicara soal desainnya. Memang sih secara desain dari Zenfone 9 ini memang compact. Kalau dibilang kecil sih enggak ya, karena iPhone 13 mini series masih lebih kecil daripada Zenfone 9 ini. Ini tuh lebih memanjang ya. Tapi secara desain bermanuver dengan satu tangan di Zenfone 9 ini masih terbilang sangat nyaman, dan bentuknya yang enggak mengkotak ya. Sekarang sebenarnya di samping-samping ini ada bentuk yang seperti edge yang membuat tangan kita tuh nggak gampang sakit gitu ya. Beda kalau misalnya 13 series atau 12 series dari iPhone ya, yang betul-betul kotak. Dan keluhan saya di sini sebenarnya ada di backdoornya teman-teman. Backdoor sini itu yang terbuat dari kayak sandstone, cuma bukan sandstone juga ya. Teman-teman mungkin pernah megang yang OnePlus series. Ya, ini tuh kayaknya nggak sama sih. Nah, kalau saya di sini tuh ini gampang banget kotor teman-teman ya. Buat teman-teman yang suka kerja di outdoor ataupun di tambang yang banyak pasirnya, banyak debunya, itu ini gampang kotor, dan ngebersihannya tuh nggak segampang yang saya pikirkan. Ini ngebersihinnya rada susah ya. Selain itu nih teman-teman bisa lihat, ini baru 2 minggu sudah ada rada putih-putih di sini. Ya, gampang lah kotornya. Secara desain overall saya suka dari Zenfone 9 ini, dari bentuk kameranya yang intimidasi banget ya. 2 biji cuma terlihat, aduh, ini orang kadang lihat HP apa itu ya. Dia nggak tahu ya kalau sebenarnya itu HP di bawah 10 juta. Oke, lanjut lagi ke pembahasan dari penggunaan sehari-hari. Di sini dengan RAM 6 GB ya per 128 kayaknya rada kurang ya teman-teman. Dalam penggunaan saya sehari-hari, misalnya kita buka sosial media sambil WA ya, itu rada ada sedikit apa ya, nggak terlalu smooth perpindahannya gitu ya. Perpindahannya nggak terlalu smooth, dan bukan berarti dia ini juga patah-patah gitu ya, atau nge-lag, nggak. Cuma saya rasa kurang aja gitu kan. Dalam hal
biasa misalnya Spotify teman-teman ya, biasanya kan pasti denger lagu Spotify sambil pindah ke WA, itu memang rada kurang smooth aja teman-teman ya, rada kurang lah kalau saya rasa. Dan hal yang saya dapatkan dalam menggunakan Zenfone 9 ini, saya rasa penangkapan bandwidth atau jaringan di Zenfone 9 ini rada kurang ya. Walaupun sinyal barnya itu full, tapi penangkapannya kurang. Jadi kronologinya seperti ini teman-teman ya. Saya misalnya lagi jogging gitu sambil dengerin lagu, tiba-tiba ada teman yang WA kan, ada teman yang WA, ada teman yang WA. Nah misalnya teman-teman lagi ngelihat status seperti ini, mungkin lagi pengen lihat teman-teman lagi di mana itu, ini tuh ada waktu yang cukup lama ya. Kalau misalnya teman-teman membuka status di WA atau history di WA ini, itu tuh lama baru kebuka ya, lama baru ke download, dan itu cukup mengganggu ya teman-teman ya. Saya rasa ya ini mungkin terjadi di handphone Zenfone 9 saya ini. Oke, seperti kronologi lainnya teman-teman lagi WA gitu, lagi buka WA, lagi chat. Jadi WA-nya dibiarin gini aja, terus teman-teman pindah ke Shopee. Mungkin teman-teman lagi gabut ya, pengen beli apa gitu kan, mungkin pengen beli mobil. Nah, misalnya teman-teman lagi buka Shopee, itu loading gambarnya itu lagi terasa lambat ya, lambat untuk kebuka. Walaupun menggunakan dua jaringan ya, seperti WiFi ataupun jaringan data seluler sekalipun. Ini yang saya alami ya teman-teman. Mungkin akan berbeda kalau misalnya teman-teman memang menggunakan mungkin WiFi dengan kapasitas 1 GB per second ya. Tapi buat teman-teman yang tinggal di kabupaten atau di daerah kayak saya ini perlu diperhitungkan juga ya. Oke. Selanjutnya dalam penggunaan sehari-hari lagi teman-teman. Misalnya teman-teman nonton YouTube, Netflix dan segala macamnya, layar dari Zenfone 9 ini memang one of the best. Ya nggak bisa diragukan, layarnya memang cakep banget. Dan selain itu keluaran dari suara speakernya ini saya rasa ini lebih bagus dibandingkan iPhone yang seri biasa ya, misalnya 12 biasa, 11, 13 biasa. Kalau misalnya dibandingkan dengan seri Pro Max, wah itu lain ceritanya. Di sini saya akan coba ya teman-teman untuk memperlihatkan hasil audio dari Asus 9 ini. Ini kok ada iklan juga ini, kita tunggu ya. Oke, ini dia, kita mulai. Ini volumenya. Walaupun tipikal suara speaker yang dihasilkan dari Zenfone 9 ini terasa lebih bright ya, walaupun low-nya itu rada kurang ya temen-temen. Low itu bassnya rada kurang. So far ini lebih bagus lah kalau saya rasa dibandingkan seri 13 atau 12 dari seri buah-buahan. Oke, jadi catatan buat teman-teman yang mau beli Zenfone 9 ini sebelum menghabiskan tabungan Anda. Yang pertama adalah pilihlah yang varian 8/256 ya. Kalau memang teman-teman mau beli yang pemakaian yang jangka panjang. Dan perlu diingat juga kalau update softwarenya cuma 2 tahun, sekarang udah muncul Android 13, berarti tinggal tunggu 14 ya. Tapi itu nggak masalah ya, karena security patch-nya pasti akan tetap di-update ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah kalau teman-teman beli Zenfone ini pastikan beli casing yang mumpuni. Kalau casing bawahnya ini terlalu banyak celahnya yang masih bisa masuk debu ya teman-teman. Oke, selain daripada itu, HP ini salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki dari segi baterai, layar, speaker, dan semuanya. Ini all-rounder ya. Tapi kalau soal kamera, saya lupa bahas ya. Soal kamera di Android 13 ini saya rasa view-nya sekarang lebih lebar ya teman-teman dibandingkan Android 12. Sedikit ada peningkatan di sistem kameranya, view-nya lebih lebar sedikit. Untuk hasilnya kayaknya ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini hasilnya. Ini cukup oke dan bisa dibilang bagus ya untuk hasil kamera dan maupun perekaman dari Zenfone 9 ini, karena memang sudah banyak banget yang bahas ya, jadi saya nggak perlu bahas terlalu jauh soal kamera dan lain-lain dari Zenfone 9 ini. Lebih ke pengalaman penggunaan saya menggunakan Zenfone 9 ini sebelum teman-teman fix untuk membeli.
Oke, sekian dulu video kali ini. Misalnya ada lagi yang mau ditanyakan, langsung aja drop to comment, dan sampai ketemu di video selanjutnya.